Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sekarang kita lanjut materi C++, yaitu tentang fungsi input dan output. Sebelum kita masuk ke mekanismenya, saya mau jelasin dulu beberapa materinya. Input adalah sesuatu data yang kita masukkan ke dalam program. Kalian udah pasti sering dengar kata-kata input ya. Nah, kalau output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukannya input. Nah, di antara keduanya itu ada satu hal lagi, yaitu proses. Proses itu langkah-langkah yang dilakukan program dari input sampai output. Ya, kalau ada input dan output, pasti ada proses buat menghasilkan sesuatu. Fungsi output di C++ itu ada 4. Yang pertama, cout atau code buat menampilkan teks ke layar atau terminal. Yang kedua, share untuk menampilkan error. Yang ketiga, log atau log untuk menampilkan log. Dan yang terakhir ada printf. Fungsinya sama seperti cout, tetapi ada beberapa mekanisme yang berbeda. Dan tambahan aja, printf ini berasal dari bahasa C. Bacanya itu kalau code itu bisa cout atau code, bebas kalian aja sebenarnya, tapi kalau saya biasa nyebutnya itu code. Langsung kita ke mekanismenya, kita buka VS Code. Nah, ini adalah kode terakhir di video sebelumnya. Seperti ini bentukan dari code. Ya, ini udah termasuk ke dalam bentuk code. Kalau kita run juga pasti bakal menampilkan teks. Ini. Coba kita ulang dari awal. Nah, yang di dalam kutip ini adalah teks yang akan ditampilkan ke layar. Tapi sebelumnya ada tanda kecil, ada tanda lebih kecil 2 kali. Setelah itu jangan lupa kita kasih titik koma di akhirnya. Coba kita buat 2 code dan hasilnya seperti ini. Nah, gimana caranya biar teks itu bisa baris atau enggak nyatu si barisnya? Kita bisa pakai endl, endline, atau backslash n yang artinya sama, yaitu new line. Jadi garis baru lah gitu. Gimana? Jadi pokoknya setelah tanda lebih kecil 2 kali akan ditampilkan ke layar. Contohnya kalau kita bikin atau pengen menampilkan variabel, kita bisa buat kayak string nama sama dengan kutip tugas coding titik koma, bawahnya code lebih besar kutip apa kabar lebih besar nama lebih besar endl titik koma. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, kita coba bikin latihan programnya. Inti dari latihan program ini buat nampilin gimana caranya kita mencetak atau mengcode si teks-teks yang ada di dalam kutipnya, atau memberi contoh lah gimana caranya kita mengeluarkan hasil dari teks yang ada di dalam kutipnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bebas mau buat kata-kata atau teks apapun, yang penting kita bisa mengeluarkan si teks yang ada di dalam kutip itu ke dalam terminal. Kalau printf itu sebenarnya kan ini bahasa C, tapi dia bisa dipakai juga di C++ karena ada di library studio atau stdio.h dan iostream. Biasanya bentukan printf tuh kayak printf tanda kurung kutip teks koma titik. Nah, si teks itu untuk ditampilkan, sedangkan yang titik-titik itu untuk variabel. Tapi titik-titik ini juga sifatnya opsional. Nah, tapi sedikitnya ribet di sini itu ada beberapa simbol yang harus kalian pahami atau ingat, kayak %c buat karakter, %s buat string, %d dan i untuk bilangan desimal. Dan kalau lengkapnya kayak gini.
Jadi misal saya mau buat biodata singkat, kita bisa bikin printf dalam kurung kutip nama saya persen s black backslash n koma kutip peja titik koma. Bikin lagi buat umur printf dalam kurung kutip usia saya persen d backslash n koma 17. Karena 17 itu angka, jadi kita tidak harus pakai kutip, jadi ya udah angka aja 17 terus titik koma, dan hasilnya benar sesuai dengan harapan saya. Cin atau sin fungsinya buat mengambil input dari keyboard atau yang kalian ketik. Bentuk umumnya tuh sin lebih besar variabel titik koma. Kenapa variabel? Karena si in atau cin butuh tempat buat nyimpen data yang kalian input. Langsung aja kita coba. Di sini saya buat string sebagai tipe data dan variabelnya nama. Lalu kita buat code, masukkan nama Anda. Setelah itu saya buat sin lebih besar nama, jangan sampai ketukar. Lalu kita run dan hasilnya benar. Kita harus memasukkan nama kita dulu. Jadi fungsinya sin itu buat memasukkan inputan kan. Ya, jadi misalkan masukkan nama Anda, langsung kita isi si inputan itu tuh, si sin itu tuh sebagai nama kita gitu. Nah, kalau tadi kan cout dan sin. Kalau printf dengan scanf, bentuk scanf-nya itu kayak scanf dalam kurung kutip persen s koma dan simbol dan gitu var titik koma. Misal kalian bikin operasi hitung, kita bisa buat dulu tipe data dan variabelnya. Di sini saya pakai int atau integer dan abc buat variabelnya. Kemudian kita printf dalam kurung kutip inputkan nilai a titik 2, langsung di habis tanda kurungnya titik koma. Nah, selanjutnya kita scanf dalam kurung kutip persen i koma simbol dan a. Kenapa a? Karena kan kita tadi mau ngambil nilai si a, inputan nilai a gitu. Kenapa harus pakai simbol dan gitu? Karena buat ambil alamatnya dari si variabel itu, fungsi scanf-nya butuh tempat buat nyimpen nilai inputan tadi. Jadi tanda dan simbol itu tuh buat milih atau nentuin lah alamat mana yang mau dipakai scanf. Selanjutnya kita buat rumus C sama dengan A plus B titik koma. Itu buat penjumlahan antara A dan B. Sama kalau kita nggak buat si C ini, pasti kodenya akan error. Karena kan dari awal kita udah mendeklarasikan si variabel itu ada A, B, dan C. Tinggal terakhir C nih kita buat. Habis itu untuk menampilkan hasil dari A plus B, ya udah sama caranya mah printf dalam kurung kutip hasil A plus B, terus langsung habis itu persen i koma c. Jadi user bakal disuruh mengisi nilai A dan B. Di sini 8 sama 3, otomatis hasilnya itu 8 ditambah 3 kan 11. Jadi otomatis dia ditulisnya tuh hasil A plus B sama dengan 11 gitu. Dari semua ini saya lebih cocok sama sin atau ciin dan code sih, karena gak terlalu banyak simbol-simbol. Kalau kalian gimana? Ya mungkin segitu aja dari saya, semoga membantu.